Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu, dan kita akan melanjutkan perbincangan santai kita bersama 3 narasumber yang begitu luar biasa sekali, dan tadi kita masih akan membahas mengenai perlindungan anak. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak Heli Zulianta. Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuk Linggau tentunya, mungkin tanggapan Bapak nih atas Raperda inisiatif tentang perlindungan anak ini sendiri, bagaimana Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menanggapi dari yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mesmon sebagai Ketua Komisi 1, kami tentunya dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, terutama kami sebagai leading sektor itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat menyambut dengan baik atas perda inisiatif yang disampaikan dari anggota Dewan yang terhormat. Karena sebenarnya perda dan regulasi yang lain ini memang sudah lama kami nantikan keberadaannya. Karena seperti yang sudah beliau sampaikan tadi, bahwa sebenarnya perda ini adalah untuk dasar kami dari pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam masalah perlindungan anak. Ini tidak hanya sebagai dasar kami bekerja, tapi juga akan sebagai payung hukum. Karena kami mempunyai dasar apa yang harus kami kerjakan, ini ada dasar hukumnya, ada kekuatan hukumnya. Di samping itu juga kami berharap nanti seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa perda perlindungan anak ini nanti akan implementatif. Jadi nanti akan betul-betul itu akan menyentuh ke masyarakat. Karena seperti disampaikan tadi bahwa pada kondisi sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian atau pun permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dengan anak-anak kita, baik itu dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, kemudian diskriminatif atau penelantaran, itu sangat banyak terjadi. Kalau tadi dari data KPAID itu ada 20 kasus yang masuk melalui KPAID, sedangkan yang melalui kami, yang langsung melapor kami, itu terjadi di 2018 ini ada 15 kasus yang kami tangani. 15 kasus di tahun 2018 ya Pak ya? Jadi itu yang kami tangani. Kemudian belum nanti yang ditangani oleh PPA di Polres. Karena mereka ada yang langsung melapor ke KPAID, ada yang ke kami, dan ada yang ke PPA. Biasanya kalau ke PPA itu nanti langsung ke ranah hukum. Kalau melalui kami itu mediasi. Oleh sebab itu tentunya dengan diusulkannya Raperda tentang perlindungan anak ini kami sangat senang sekali. Antusias Pak ya? Sangat antusias, dan kami mengapresiasi ini dengan inisiatif dari anggota Dewan ini. Tentunya kami di samping memberikan dukungan, kami juga secara langsung nanti akan proaktif kepada mitra kami, kepada Pansus Komisi 1 untuk apa saja nanti yang diperlukan, aspek-aspek ataupun hal-hal yang diperlukan demi lebih baiknya nanti perda yang disusun tersebut. Dan kami akan proaktif nanti. Baik. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan akan diterbitkannya perda tentang perlindungan anak ini sendiri. Baik, jadi memang kalau dari Bapak sangat mendukung sekali ya Pak ya, dan juga tentunya sangat mengapresiasi, dan apapun kebutuhan nantinya itu akan dipenuhi Pak ya, siap bantu. Baik, kalau dari Pak Haji Ajari yang selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Lubuk Linggau nih Pak ya, menyikapi atas adanya Raperda inisiatif perlindungan anak ini sendiri Pak, mungkin boleh tanggapannya gimana nih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Indonesia menanggapi masalah akan dibentuknya perda inisiatif yaitu tentang perlindungan anak. Kami sangat mendukung sekali karena selama ini kami ini lembaga negara independen. Jadi dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
2014 dan Kepres 77 2003. Jadi sementara ini kami bekerja untuk perlindungan anak ini dengan Undang-Undang 23, 14 dan Kepres 77. Nah, kalau ada nanti perda yang kota juga ada masalah perlindungan anak, ya kami akan lebih tajam lagi. Karena kami ini di KPAI ini untuk diketahui bukan hanya menerima kasus, kami juga mensosialisasi. Ada program sosialisasi, jadi pencegahan. Pencegahan ini seperti kami melaksanakan sosialisasi di anak-anak sekolah. Seperti contohnya saja yang kasus yang pernah terjadi ini karena anak berboncengan mau SMP naik ojek bertiga, posisi duduknya tidak benar. Nah ini kadang-kadang kan itu menimbulkan hal-hal yang tidak kita ingini. Ada juga kadang-kadang kita sosialisasi juga tentang pengaruh alat teknologi ini. Banyak ini ya. Dan di samping itu juga kami ini juga melaksanakan pencegahan tentang pergaulan, Pak. Ya, pergaulan. Pergaulan anak-anak ini sekarang tidak seperti dulu, Pak. Kalau kita dulu anak-anak sama anak-anak, sekarang anak-anak sama orang tua. Ya, kena mungkin pengaruh dari lingkungan dan informasi teknologi ini. Nah, oleh karena itu Pak, kami selalu melaksanakan sosialisasi. Mungkin kalau ada perda ini nanti di Kota Lubuk Linggau ini akan dijadikan kota layak anak, kami sangat mendukung sekali. Kami akan lebih tajam lagi. Dan kami dari Komisi Perlindungan Anak ini bukan hanya sosialisasi, kami juga sampai ke masalah penindakan, Pak. Yang disebutkan tadi seperti penelantaran itu, Pak, Komisi 1 dari Perlindungan Anak. Penelantaran ini kita ada yang kita lanjutkan ke proses hukum. Kalau dia penelantarannya menyinggung masalah fisik, iya, dan lain sebagainya. Kita sudah ada kita ini hukumannya 5 tahun itu ancamannya. Nah, sudah pernah kita giring ke pengadilan ini. Oleh karena itu Pak, kesempatan ini kita sampaikan juga kepada masyarakat yang nonton di TV ini. Kira kalau ada masalah kejadian anak, jangan takut, tidak usah takut-takut lapor kepada KPAI. KPAI ini independen, akan meneruskan. Ya, kadang-kadang ini disembunyikan Pak. Kalau kami di KPAI ini, kalau ada yang melapor, dia sudah melapor ke unit PPA dan lain-lain, tidak ditindaklanjuti, kami kejar Pak. Kalau tidak ditindaklanjuti, kami melambung lapornya. Oleh karena itu kemarin ada yang melapor Pak, kami dicegal katanya untuk melapor salah satu instansi. Saya bilang nggak apa-apa, kami lapor sini kan. Besok kami hari Rabu kami tindaklanjuti. Ya. Kalau tidak ditindaklanjuti, kami kejar terus. Ya. Diproses. Karena ini menyangkut masalah mental anak. Ini termasuk juga ini tindak intervensi Pak. Intervensi itu masalah hukum. Dan anak juga Pak, kalau di KPAI ini kalau yang melanggar hukum itu tidak, ya memang tidak kami ekspos Pak. Kalau yang masalah ini ada yang kami ekspos, ada yang tidak. Karena ini harus dirahasiakan, takut dengan gangguan psikologis anak. Oleh karena itulah kami kalau di media ini seperti Linggau Post, Sumek itu jarang kami masukkan. Karena ini menjaga psikologis anak. Kecuali kalau memang ini harus kami masukkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Haji Jeriang dan tentunya Bapak-Bapak, sesaat lagi saya akan bertanya nih. Tentunya Perda Inisiatif Perlindungan Anak ini tentunya akan mengatur apa saja, tapi nanti jangan dijawab dulu karena kita akan kembali sesaat lagi tentunya. Buat pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu.